Selamat malam rekan-rekan semua. Kita berjumpa lagi dengan Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan belajar tentang musuh dalam selimut. Siapa sih sebenarnya musuh dalam selimut itu? Mungkin juga teman-teman menghadapi atau bertanya-tanya tentang hal itu, dan apa yang Alkitab ajarkan tentang musuh dalam selimut bersama dengan hambanya Pendeta Paulus Surya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang melimpah dalam kami, menolong kami dengan sebuah kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Berkati Pendeta Paulus yang akan menjabarkan bagi kami alat dan jaringan, dan segala berkat Tuhan boleh tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Amin. Selamat melayani Pak Paulus, saya persilakan. Selamat malam para pemirsa dimanapun pemirsa berada. Malam hari ini kita akan bersama mempelajari satu topik yang berjudul musuh dalam selimut. Saya dasarkan dari 1 Yohanes ayat yang terakhir dari surat 1 Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini ayat pendek penutup dari surat 1 Yohanes. Dan malam hari ini topiknya adalah musuh dalam selimut. Para pemirsa, musuh dalam selimut itu artinya menunjuk pada musuh yang tidak kelihatan secara mata kita, meskipun ada di dekat kita. Nah, biasanya istilah musuh dalam selimut ini dikenakan pada orang-orang yang dekat dengan kita, namun tanpa kita sadari diam-diam sebenarnya mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tetapi di sini berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 21, yang saya maksud dengan musuh dalam selimut yang dekat dengan kita, namun seringkali justru menjatuhkan kita, adalah hati kita yang dipenuhi dengan berhala-berhala. Tempat yang seharusnya ditempati oleh Allah, tetapi kita berikan kepada hal-hal lain selain Allah sendiri. Berhala memang bisa menunjuk khususnya di Perjanjian Lama kepada patung-patung secara jasmani. Tetapi di dalam Perjanjian Baru dan di dalam kehidupan kita, sebenarnya berhala itu lebih kepada seperti musuh dalam selimut, karena hati kita yang seharusnya ditempati Allah, kita biarkan untuk ditempati oleh hal-hal lain. Seorang yang bernama John Calvin, dia pernah mengatakan bahwa hati manusia itu pabriknya berhala. Dia mengatakan bahwa setiap manusia dari kecil sebenarnya ahli di dalam menciptakan berhala-berhala. Nah, ini yang kemudian dimaksud di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, yang kemudian ditutup dengan surat 1 Yohanes ini dengan kata-kata, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sepertinya Rasul Yohanes tidak nyambung ya, berbicara tentang surat 1 Yohanes ini yang berbicara banyak tentang kasih, tentang bukti keselamatan kita, hidup di dalam kebenaran, tiba-tiba ditutup dengan dia memunculkan kata berhala. Waspadalah terhadap segala berhala, yang sebelumnya kata berhala itu tidak disinggung-singgung. Nah, tetapi ini menunjukkan sesuatu yang pasti berhubungan, di mana di dalam kita itu menjalani hidup di dalam kasih Kristus, di dalam kita menjalani hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita itu menjalankan akan kehidupan secara Kristen yang benar, itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan, atau apa bentuk daripada mewaspadai. Apa bentuk daripada kita itu mewaspadai berhala-berhala yang menjadi musuh dalam selimut kehidupan kita. Yang pertama yaitu bentuk untuk kita mewaspadai berhala, kita seharusnya mengenali berhala-berhala dalam hidup kita. Itu apa saja? Ya, misalnya di dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang baik yang bisa kita itu menikmatinya, kita mendapatkan kepuasan daripadanya. Tetapi kalau itu menjadi hal yang utama, bahkan lebih utama daripada Allah sendiri, itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Misalnya makanan baik, tetapi kalau orang pikirannya itu
mementingkan makan yang enak, sehingga bahkan untuk pergi mencari makanan yang enak, mengorbankan waktu untuk beribadah, mengorbankan waktu-waktu penting lainnya, maka makanan menjadi berhala. Shopping juga demikian, traveling juga bisa demikian, kehidupan seks juga bisa demikian. Meskipun kehidupan seks di dalam hubungan suami istri, tetapi kalau itu menempati tempat yang lebih utama daripada Tuhan, maka itu juga bisa menjadi berhala. Prestasi kerja, studi, itu merupakan suatu yang baik. Tetapi kalau fokus hidup kita, itu adalah hal prestasi kerja, prestasi di dalam studi, lebih daripada Tuhan, karena kita bekerja, karena kita studi, lalu kita melupakan untuk memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan, maka pekerjaan studi bisa menjadi berhala. Dan ini menjadi sesuatu yang kita harus waspadai. Beberapa waktu lalu, saya mendengar ada seorang CEO dari suatu perusahaan besar yang menempatkan pekerjaan itu menjadi berhalanya. Dia bahkan ingin kerja terus, sampai dia itu sempat tidak tidur sama sekali 3 hari, karena memang mau untuk mencapai prestasi yang dia itu inginkan. Akhirnya dia sakit, bahkan meninggal. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa melihat bahwa uang, kekayaan itu juga bisa menjadi berhala. Bahkan hal yang baik keluarga, pasangan, anak, itu juga bisa menjadi berhala kalau menempati tempat lebih daripada Tuhan. Nah, dari banyaknya berhala-berhala dalam hidup kita ini, sebenarnya kita bisa ringkas, ada 4 berhala utama di dalam kehidupan kita yang harus kita waspadai, harus kita kenali. Kita mewaspadai berhala-berhala, yang pertama yaitu kenali berhala apa yang ada dalam hidup kita, khususnya dari 4 berhala ini, 4 berhala utama, mana yang lebih dominan di dalam kehidupan kita. Yaitu orang seringkali menyebutnya sebagai root idols, yaitu berhala-berhala yang mengakar di dalam hati kita. Kalau tadi yang saya sebutkan tentang makanan, shopping, traveling, seks, prestasi kerja, kekayaan, keluarga, dan sebagainya, itu superficial idols, yaitu hal-hal yang terlihat di permukaan saja. Tetapi di dalam hati kita yang terdalam, sebenarnya ada 4 berhala utama. Yaitu yang pertama adalah comfort, yaitu kenikmatan hidup ya. Kita itu maunya nyaman ya, sehingga kita itu mengejar kenyamanan lebih daripada perkenanan daripada Tuhan, sehingga kita untuk melayani Tuhan sulit sedikit pun kita menjadi tidak mau. Jadi comfort itu menjadi berhala utama di dalam hidup manusia. Lalu juga yang kedua itu acceptance atau approval, pengakuan daripada seseorang. Kalau orang tidak memuji kita, orang tidak menerima kita sedikit saja, ada penolakan sedikit saja, kita stresnya bisa berhari-hari. Nah, kalau itu terjadi, maka sangat mungkin berhala kita di dalam berhala yang akar, berhala utama, yaitu approval atau acceptance. Berhala utama yang ketiga, yaitu power. Kita itu mau berkuasa. Makanya banyak orang yang mau mencari kedudukan yang tinggi supaya bisa berkuasa. Nah, itu berhala utama yang ketiga, power. Berhala utama yang keempat, yaitu control. Kita itu mau mengontrol masa depan kita. Kita mau memiliki rasa aman terhadap hari esok, sehingga itu lebih daripada kita itu mau untuk bersandar kepada Tuhan. Dengan usaha sendiri, kita itu mau mencari hal-hal yang bisa membuat kita itu bisa mengontrol akan kehidupan ini, bahkan kehidupan orang lain. Nah, itu berhala-berhala utama 4 itu, kita perlu kenali baik-baik mana yang dominan di dalam diri kita. Ya, tadi saya sebutkan misalnya harta benda atau uang, itu bisa menjadi berhala bagi seseorang. Tetapi itu bisa rootnya, akarnya, dasarnya, itu bisa salah satu daripada 4 berhala utama itu. Ada orang yang mati-matian mengejar uang supaya bisa memiliki power, ya, supaya bisa mengontrol orang lain. Itu berhala kontrol. Yang kedua juga supaya bisa mengontrol orang lain, bahkan mengontrol akan kehidupan kita sendiri.
di mana kehidupan kita sendiri sebenarnya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tetapi kita mau mencari uang sehingga kita bisa mengontrol hidup kita. Itu uang, kadang-kadang ada orang yang root idolnya adalah power, ada orang lain yaitu control. Ada orang lain juga mencari uang mati-matian karena memiliki berhala comfort, yaitu mau hidup untuk menyenangkan diri sendiri tanpa untuk memikirkan akan kehidupan bagi Tuhan. Lalu juga uang itu bisa saja root idolnya adalah bukan power, bukan control, bukan comfort, tetapi approval, acceptance, supaya diterima oleh orang lain, supaya diwah oleh orang lain. Nah, kita perlu mengenalinya. Anak-anakku, yaitu anak-anak rohani daripada Rasul Yohanes, waspadalah terhadap segala berhala. Apa bentuk waspada yang perlu kita lakukan? Yaitu kenali berhala apa yang ada dalam diri kita, khususnya 4 berhala utama itu. Mungkin keempat-empatnya ada, tetapi mana yang lebih menonjol? Lalu bentuk yang kedua untuk berwaspada terhadap berhala, segala berhala, setelah kita mengenalinya, maka kita perlu mengatasinya dengan mengutamakan Kristus, dengan menempatkan Kristus di dalam fokus hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 21 ini didahului dengan ayat yang ke-20. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20b di situ dikatakan, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar. John Calvin dan Martin Luther setuju ini menunjuk pada Yesus. Yesus adalah Allah yang benar. Meskipun ada tafsiran-tafsiran lain yang mengatakan, oh, Allah yang benar di sini menunjuk pada Allah Bapa. Tetapi pesan di sini adalah untuk mengatasi berhala, kita perlu mengutamakan Allah, mengutamakan Yesus yang juga adalah Allah itu di dalam kehidupan kita, bukan berhala-berhala hal-hal lain. Ada seorang mengatakan bahwa jika kita tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, menjadi yang utama dalam hidup kita, maka berhala-berhala otomatis akan menempatinya. Kalau kita tidak menempatkan Allah, kalau kita tidak menempatkan Yesus di dalam tempat yang utama dalam hidup kita, maka berhala-berhala, kita sadar atau tidak sadar, otomatis akan menempati akan tempat utama dalam hidup kita. Bryan Chapell, seorang penulis buku, seorang pengkhotbah, dia pernah mengatakan, why does sin has power? Mengapa dosa itu punya kekuatan? Because we love it. Karena kita menyukainya. If sin did not attract us, it would have no power over us. Kalau dosa itu tidak menarik bagi kita, dia tidak akan bisa untuk menguasai kita. What displaces love for sin? Apa yang bisa menggantikan cinta akan dosa? Jawabannya adalah a greater love, yaitu kasih yang lebih besar yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita bisa melihat misalnya di dalam kehidupan orang-orang yang meskipun diberkati dengan kekayaan banyak, tetapi karena dia tidak menempatkan harta benda kekayaannya itu sebagai hal yang utama, maka orang ini bisa untuk memakainya untuk hal-hal yang berguna bagi orang lain. Misalnya, seorang yang bernama William Colgate, yang terkenal dengan pasta gigi Colgate. Dia terkenal dengan seorang yang pada waktu usahanya mulai berjalan, dia selalu memberikan 1/10. Usahanya makin berjalan, dia memberikan 20% dari penghasilannya. Usahanya makin berjalan, dia memberikan 30% untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Usahanya diberkati, dia memberikan 40%, bahkan sampai 50%. Bagaimana bisa? Karena dia tidak menempatkan harta benda
itu di tempat yang utama, tetapi dia tetap menempatkan Tuhan Yesus Allah di tempat yang utama. Demikian juga saya pernah membaca seorang Kristen yang memiliki outlet restoran-restoran cepat saji Chick-fil-A di Amerika. Mereka itu ada di berbagai kota di Amerika ya, begitu banyak ya, ratusan outletnya, atau bahkan 1.000 lebih. Tetapi outlet itu, Chick-fil-A, itu tutup pada hari Minggu. Heran ya, karena hari Minggu biasanya itu bisa mendapatkan untung itu banyak. Tetapi mereka sengaja tutup hari Minggu supaya para karyawannya, termasuk pemilik daripada Chick-fil-A, itu bisa konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak orang menganggapnya bodoh, tetapi di dalam ketaatannya kepada Tuhan, mereka mau untuk menunjukkan ketaatannya itu, menempatkan Tuhan di tempat yang utama, itu dengan sengaja tutup pada hari Minggu. Dan yang mengherankan, Tuhan tetap memberkati akan usaha Chick-fil-A ini, sehingga sampai hari ini tetap ada, bahkan bisa berjalan dengan baik. Nah, para pemirsa, kita di dalam kehidupan ini, kalau sampai Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes menutupnya dengan pesan supaya kita itu berwaspada terhadap segala berhala, berarti ini sesuatu yang penting untuk kita itu memang cermati, supaya kita jangan sampai hidup ini kita jalani tanpa sadar sebenarnya kita bukan beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada Tuhan-Tuhan kecil, berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Karena sadar atau tidak, kita sudah menempatkan hal-hal yang selain Tuhan di tempat utama hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita berwaspada terhadap segala macam berhala dengan cara kita belajar mengenali, kita belajar untuk introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang membuat saya itu bisa senang sekali, lalu juga susah sekali kalau tidak mendapatkan. Nah, itu ciri-ciri ada yang menempati tempat utama dalam hidup kita. Dan kalau itu bukan Tuhan yang membuat kita itu senang sekali, atau kita sedih sekali pada waktu kita mendukakan Tuhan atau melihat ada orang mendukakan Tuhan, tetapi sukacita kita, kesedihan kita adalah hal-hal lain, itu sangat mungkin kita memiliki berhala-berhala di dalam kehidupan ini. Dan kenali itu dengan kita introspeksi diri, kita mempelajari, kita merenungkan. Dan pada waktu kita mengenalinya, bentuk selanjutnya daripada mewaspadai itu adalah kita mengatasinya. Mengatasinya itu bukan dengan membuangnya saja, tetapi lebih daripada membuang dan menggantikan, yaitu membuang hal-hal yang menjadi berhala dalam hidup kita. Gantikanlah dengan hal yang jauh lebih mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri dan keselamatan di dalamnya. Ya, seperti yang ditekankan oleh Bryan Chapell, bahwa dosa itu menarik, berhala-berhala dalam kehidupan kita itu menarik. Apa yang bisa menggantikan hal-hal yang menarik itu? Yaitu kita harus menempatkan hal yang lebih menarik, lebih menyenangkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hal-hal tentang Yesus Kristus, keselamatan di dalamnya. Nah, kalau kita bisa untuk kemudian terus-menerus melakukan hal ini, karena pada waktu Rasul Yohanes berkata, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala, kata waspadalah itu di dalam bentuk imperatif present tense, yaitu terus-menerus untuk kita itu lakukan. Maaf, bukan present tetapi ini imperatif ya, untuk dilakukan kita ya. Jadi kita ini perlu untuk berwaspada terus-menerus. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini sesuatu yang menjadi tugas kita di dalam pertumbuhan rohani kita, supaya kita boleh mengenali musuh dalam selimut, yaitu berhala di dalam diri kita, yaitu dengan cara kita menempatkan Kristus yang lebih mulia, lebih menyenangkan, lebih menarik di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati setiap para pemirsa.
Baik, terima kasih Pak Paulus untuk kebenaran yang sudah disampaikan buat kita semua. Ini sesuatu yang rasanya tadi waktu saya mendengar jadi diingatkan Pak, diingatkan bahkan mungkin diberi informasi atau nasihat yang luar biasa dari firman Tuhan ketika seringkali itu tidak terbersit di dalam pikiran kita gitu ya Pak. Kita lengah karena Ya, merasa bahwa segala sesuatu itu ya musuhnya adalah dari luar bukan di dalam diri dan sampai di titik kesombongan berhala itu bahkan berhala-hala yang rasanya bukan ya seringkali kan didengungkan berhala itu bukan hanya patung tapi uang tapi ternyata lebih dalam ada yang lebih dalam daripada itu. Nah Pak, kan tadi Bapak juga sampaikan bagaimana orang akhir dosa itu jadi sesuatu yang orang Kristen bahkan sukai karena dihidupi, karena diberi ruang gitu ya, karena dikasihi. Nah, tapi bagaimana Pak kalau dalam kehidupan kita kan pasti Kristus ya dan Injil. Nah, bagaimana membuat Kristus dan Injil itu lebih menarik dari berhala-berhala dalam kehidupan orang percaya, Pak? ya, terima kasih Pak Febi. Untuk hal ini saya ingat satu kisah ya. Saya membaca satu kisah tentang seorang perempuan, seorang wanita yang cantik, seorang pemudi yang berjualan bunga mawar gitu ya. Nah, sore-sore dia tutup tokonya, ada sisa-sisa bunga mawar yang masih segar, masih bagus ya. Lalu pada waktu dia tutup toko, dia melihat tidak jauh dari tokonya yang akan dilewati jalan itu, dia melihat ada seorang pengemis. Seorang pemuda compang-camping mengemis di situ. Lalu dia pikir dia ambil satu sekuntum bunga mawar, lalu pada waktu lewat dia berikan kepada pemuda itu. Pemuda itu kaget karena ada seorang wanita cantik memberikan bunga mawar, sekuntum bunga mawar yang indah kepadanya. Di meja rumahnya ya, rumahnya yang reot, yang sangat sederhana itu, dia tempatkan sekuntum bunga mawar itu. Nah, pada waktu dia tempatkan di tempat semacam botol itu, dia melihat, wah indah sekali sekuntum bunga mawar itu. Tetapi sayang ya, tempatnya itu botolnya kotor. Dan meja yang dia itu taruh botol itu juga kotor. Nggak cocok ini sekuntum bunga mawar yang indah ada di botol yang kotor, meja yang kotor. Lalu kemudian dia pikir dia bersihkan itu botolnya, dia bersihkan mejanya sebersih-bersihnya. Nah, baru itu kelihatan cocok bunga mawar yang indah di dalam botol yang bersih dan juga di atas meja yang bersih. Tapi kemudian dia pikir-pikir, wah ruangannya kotor, berantakan sekali. Jadi dia pikir nggak cocok ini. Dia bersihin ruangannya. Setelah dia bersihin, lalu barang-barangnya juga kemudian dia atur sedemikian rupa. Setelah beberapa jam dia baru bisa lega. Wah, sekuntum bunga mawar ada di botol yang bersih, meja yang bersih, dan ruangannya yang rapi. Jadi dia lumayan puas, dia menikmati bunga mawar itu. Lalu dia itu bercermin. Waktu bercermin, dia baru sadar, wajahnya itu kotor, pakaiannya compang-camping, nggak cocok ini di ruangan di mana ada bunga mawar yang indah, botol bersih, meja bersih, ruangan rapi. Jadi dia kemudian itu mandi. Dan bahkan bukan mandi, tapi dia rapikan rambutnya. Lalu setelah dia mandi, dia pakai pakaian yang rapi, lalu dia masuk lagi ke ruangannya itu. Lalu dia berpikir, sekarang cocok ini bunga mawar yang indah di botol yang bersih, di meja yang bersih, ruangan rapi, dan saya juga sekarang rapi. Tapi kemudian dia berpikir, nah kalau sekarang saya sudah rapi, lalu dia lihat di cermin juga kelihatannya lumayan ganteng. Lu ngapain kalau gitu saya ngemis ya? Nggak cocok ini saya ngemis ini. Jadi kemudian dia pikir-pikir, dia besoknya mau cari pekerjaan, nggak mau ngemis lagi. Dan karena dia cari pekerjaan, dia mendapatkan, dia akhirnya menjadi seorang yang cukup sukses di dalam pekerjaannya. Loh, kok bisa perubahan itu terjadi? Karena apa? Sekuntum bunga mawar dimulainya. Nah, kita itu dalam hidup ini memiliki yang
jauh lebih indah daripada sekuntum bunga mawar itu, yaitu Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Nah, kalau kita itu memang renungkan tiap hari, lalu kita memang melihat keindahan Kristus Yesus yang adalah Allah, mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya orang berdosa, mati di atas kayu salib, menggantikan saya. Jadi kebenaran itu kita itu renungkan baik-baik, maka keindahan di dalam Kristus Yesus dan Injilnya itu pasti akan mengubah hidup kita ini ya. Jadi bagaimana itu membuat indah ya, selalu dibandingkan dengan kekotoran hidup kita dan keindahan dia dan keluar biasaan dia. Nah, itu mungkin bisa menolong ya. Oke. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini ilustrasi yang segar dan juga menolong kita ya untuk membuat kita mengerti supaya keindahan Kristus itu ya harusnya tercermin dan membuat kita juga tadi seperti gambaran yang Pak Paulus berikan. Pak, bagaimana supaya hidup kita Pak sesuai dengan firman Tuhan, tapi dalam konteks lain juga itu menyenangkan, karena seringkali tadi daya tarik berhala, daya tarik dunia ini sepertinya gitu seolah-olah itu lebih menarik, padahal itu sesuatu yang tidak benar. Nah, bagaimana Pak supaya hidup kita bisa sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan berhala dalam hati kita, dan itu menyenangkan? Mungkin yang baru saya alami atau saya dengar ini bisa menolong juga. Ada seorang bapak baru-baru ini bercerita kepada saya, anaknya itu masih di primary school ya, mungkin sekitar umur 8-9 tahun, yang dia bilang anak saya di sekolah itu dapat award, yaitu satu sertifikat yang memberikan penghargaan kepadanya sebagai anak atau student yang berkelakuan baik ya, jadi good person di sekolahnya itu. Jadi dia cukup bangga, tapi kemudian dia cukup concern juga, agak kaget, surprise, karena tidak lama dari kejadian dia mendapatkan award itu, anak itu berkata kepadanya dan juga kepada istrinya bahwa dia mengatakan, I'm tired to be a good person. Jadi saya ini capek jadi orang yang baik begitu. Nah, berarti kebaikannya ini berdasarkan sesuatu, mungkin saja aturan-aturan yang ada gitu ya. Jadi itu tidak memberi sebenarnya kesenangan yang sejati, tetapi yang bisa saja juga mungkin karena mau dilihat teman-teman atau orang lain. Nah, di dalam Alkitab itu selalu kita melihat bahwa konteks Tuhan itu menghendaki kita berlaku baik atau berlaku benar, itu selalu konteksnya itu anugerah Tuhan yang mendahului. Baru-baru ini saya juga berkhotbah dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 28, itu dimulai dengan kata-kata Rasul Paulus itu berkata, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar, jauhi amarah yang tidak benar, jauhi dosa pencurian dan sebagainya ya. Jadi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan yang benar, menjauhi yang jahat, Rasul Paulus itu mengingatkan, karena itu, karena apa? Karena anugerahnya, karena kita sudah dijadikan manusia baru, karena kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, Roh Kudus sudah mengubah hidup kita. Nah, karena itu, kalau itu mendasari, ya keselamatan di dalam Kristus mendasari akan kita melakukan hal yang baik, melakukan firman Tuhan, nah itu akan menyenangkan tentunya. Dan itu tidak akan membuat kita tired ya. Sebaliknya kita akan bisa bersyukur, bersukacita di dalam melakukan akan firman Tuhan. Ya, ini meskipun tidak menutup kemungkinan ada saat-saat tertentu kita itu juga tired, kita capek sepertinya di dalam melakukan hal yang benar, tetapi kalau diingatkan tentang hal itu, karena itu, yaitu karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kebaikannya yang luar biasa. Nah, itu yang akan membuat kita itu sebenarnya bisa dengan sukacita melakukan kebenaran firman Tuhan, termasuk mengatasi berhala-berhala di dalam hidup kita ini. Demikian, Pak Bibi. Baik, setuju sekali Pak Paulus untuk apa yang jadi jawaban Pak Paulus pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Paulus buat kesempatan yang indah untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Buat rekan-rekan yang baru di pertengahan atau di bagian akhir baru hadir, nanti silakan mengulangnya dari awal sehingga kita mengerti secara menyeluruh. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan mengirimkannya di DM Instagram Baradisa Misri
Dan jangan lupa untuk follow dan juga subscribe YouTube dari Bara Digital Ministry. Kalau demikian Pak Paulus, saya persilakan kalau ada closing statement dan sekaligus menolong kita menutup di dalam doa, Pak. Ya, closing statement adalah mari kita ingat peringatan daripada Rasul Yohanes, waspadalah terhadap segala berhala, yaitu kenali, dan atasi dengan menggantikan berhala-berhala itu dengan yang memang tempatnya Tuhan, yang lebih menarik, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu di dalam 1 Yohanes 5:21 supaya kami berwaspada terhadap segala macam berhala yang menjadi musuh dalam selimut yang sebenarnya lebih adanya di dalam hati kami, di mana kami menempatkan di dalam hati kami hal-hal lain selain daripada Tuhan sendiri. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh hidup bertumbuh di dalam kerohanian kami dengan menempatkan Kristus, keindahan Kristus, keindahan karya keselamatannya di dalam hal yang utama dalam hidup kami, sehingga hal-hal baik lainnya kami boleh lakukan sebagaimana porsinya dan dengan benar, bukan menempati tempat yang utama. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin akan acara ini di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk juga boleh menerapkannya. Kami mohon semua ini dan Tuhan berkati Pak Feby dalam pelayanannya, juga tim Bara Digital Ministry. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Paulus di malam hari ini sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat rekan-rekan untuk atensinya. Dan kita akan berjumpa kembali besok. Tuhan berkati kita semua. Amin.